Oke, selamat pagi anak kelas 7. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam matematika. Ya. Oke, kemarin kita sudah hari Rabu kemarin ya, Nak ya. Kita sudah membahas tentang kuisis. Hari ini Bapak akan menjelaskan ya, penjelasan tentang soal yang ada di kuisis kemarin ya, supaya nanti kalian bisa memahami dan bisa mengetahui di mana kurang telitinya ya mengenai aljabar. Oke, kita akan memulai dari nomor 1. Nah, di nomor 1 ini koefisien dari X pada bentuk ya. Nah, pada bentuk aljabar berikut. Artinya kita mencari nih di sini ya. Mencari koefisien dari X sebenarnya sangat gampang sekali. Koefisien dari X. Nah, kita lihat berarti ini X ini adalah variabel. Ini harus diingat ya. X itu adalah variabel. Oke. Nah, di mana kita harus mencari? Berarti kita harus melihat aja. Jadi fokus kita hanya ke X. Manakah di sini yang bentuknya variabel X? Nah, koefisien itu, ingat bahwa koefisien itu adalah pasangan dari X. Nah, berarti jawabannya adalah 4. Ya, berarti X itu adalah variabel, pasangannya adalah 4. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Konstanta. Nah, berarti konstanta itu seperti yang Bapak sampaikan, bahwa yang memiliki pasangan atau bentuknya ada huruf di sana, berarti itu bukan konstanta ya, seperti ini. Berarti ini ada namanya variabel. 2y ini juga namanya variabel. Ya, artinya 2y-nya yang variabel, 2 itu adalah koefisien, X itu variabel, sedangkan yang di sini kalau tidak dituliskan berarti itu 1. 1 itu artinya koefisien. Nah, sekarang kita perhatikan yang tidak memiliki variabel X atau Y ya, atau A sampai Z, berarti di sini adalah yang paling kari, negatif 3. Ini ya. Jadi sangat gampang sekali ya. Jadi kita bisa mengerti, memahami mana koefisien, mana variabel, mana konstanta. Konstanta itu dia berdiri sendiri, dia tunggal ya. Itu artinya konstanta. Oke, kita masuk ke nomor 3. Variabel dari bentuk. Nah, ya. Jadi hanya bertanya tentang variabel semua di sini. Jadi kalau variabel itu nggak bisa negatif ya, karena itu huruf gitu. Nah, variabel dari bentuk di sini kan bentuknya bahwa di sini ada 2x dikurang y ditambah 4. Nah, sekarang kita sebutkan mana saja sih variabel, berarti yang berbentuk huruf. Ya, Bapak akan ganti warnanya, berarti di sini x ya, ini dan y. Nah, jadi x dan y. Jadi ini jawabannya adalah yang bagian C, x dan y. Jadi sangat gampang. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi kita masuk ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya itu adalah nomor 4. Jadi ini masih sangat sederhana sekali kita mengenal bentuk aljabar. Yang nomor 4, lambang pengganti. Nah, jadi kan selalu ingat ya, arti kata lambang pengganti di sini artinya berarti di sini masih ada dalam bentuk huruf. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas disebut dengan siapa? Berarti di sini apakah dia koefisien? Ini kan nilainya sudah diketahui. Koefisien itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Konstanta itu juga berdiri sendiri, bisa negatif 3, negatif 4, atau 5, 6, dan seterusnya. Suku itu berarti ya ada misalkan 2x tambah 3, ini artinya suku ya, suku 2. Nah, sedangkan variabel ini yang harus kita paham, variabel itu berarti yang belum ada nilainya ya, belum diketahui. Nah, belum diketahui. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah variabel. Jelas? Oke. Sekarang banyak suku dari. Nah, di sini kita harus memperhatikan banyak suku. Nah, berarti kita hanya menghitung sukunya di sini. Berarti kita harus mencari berapa sih sukunya dari ini. Nah, di sini tapi kita perhatikan dulu ya. Ada nggak yang sejenis? Nah, berarti kita dekatkan dulu. Berarti 4A sejenis dengan siapa? Berarti ini negatif 9A. Berarti ini seluruhnya ini sejenis. Nah, berarti ditambah 10B, masih ada pasangannya? Nggak ada ya, berarti tambah 12B, AB ya. Nah, AB. Nah, berarti yang sejenis yang ini. Ini sejenis ini kan bisa kita selesaikan. Nah, berarti ini negatif 5A ditambah 10B tambah 12AB. Nah, berarti jawaban yangnya adalah berapa suku? Berarti sin 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah 3 suku atau trinomial ya, trinomial.
Nah, seperti itu menentukan ya kalau suku. Jadi kita letakkan dulu yang sejenis dengan sejenis, baru yang mengikuti yang tidak sejenisnya. Saya ya. Oke. Nah, kita masuk ke soal berikutnya ya. Ini kan sangat mudah. Soal yang ke nomor 6 ya, nah ya. Nomor 6. Oke, mana nomor 6? Nah, ini dia. Nomor 6, Bapak ganti warna lagi supaya nanti kamu bisa melihat di sini. Suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, berarti ini sudah sangat jelas. Dia tidak memuat variabel, artinya tidak ada nilai variabel di sana. Apakah koefisien? Koefisien itu selalu pasangannya dengan variabel. Konstanta, nah ini nanti ya kita lupakan dulu. Variabel, udah pasti ada variabelnya. Ini bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B. Suku, suku seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa 2 ditambah 3A. Ini juga suku namanya. Ya. Konstanta, nah ini dia tidak memuat variabel ya, tidak memuat variabel. Berarti jawabannya adalah konstanta. Kelas ya. Sekarang nomor 7. Koefisien dari bentuk 5x dikurang 3. Nah, ini pertanyaan tentang koefisien lagi. Koefisien itu artinya yang memiliki pasangan berbentuk variabel. Nah, berarti ada 5 ya. Berarti sangat jelas. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang nomor 8. Koefisien adalah, nah kita baca dulu ya, jangan langsung mengambil kesimpulan. Kita harus pahami dulu koefisien itu apa. Yang A, lambang pengganti pada suatu bilangan yang belum diketahui. Kalau tadi lambang berarti ini apa? Ya ini namanya tadi variabel, berarti ini bukan koefisien. Bilangan yang tidak memuat variabel, ya kalau dia tidak memiliki pasangan tadi kita sebutkan konstanta, bukan. Bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar, apakah ini? Iya kan dia harus memuat variabel di sana. Dia memiliki pasangan variabel. Nah, yang D, pernyataan yang memuat koefisien variabel dan konstanta. Kalau ini bisa disebutkan suku ya. Nah, jadi dia memuat seluruhnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, itu sangat sederhana ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu makna dari koefisien itu apa, konstanta itu apa, dan variabel itu apa. Setelah kita paham dari maknanya, maka semua soal tentang aljabar ini bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 itu ya Bapak ini dulu. Oke. Nah, konstanta dari bentuk. Jadi semuanya bertanya tentang konstanta ya, variabel, koefisien ya, karena masih yang sederhana-sederhana. Konstanta itu kan tadi sudah Bapak sampaikan dia berdiri sendiri ya. Apakah ini disebut dengan konstanta? Oke, sebentar ya. Bapak kasih warna kuning. Apakah X ini disebut konstanta? Ya, bukan. Ini namanya variabel ya. Nah, apakah 2Y ini disebut dengan konstanta? Bukan. 2 itu koefisien, sedangkan Y adalah variabel ya. Nah, ya. Berarti ini variabel. Nah, berarti pasangannya adalah negatif 3 ya. Nah, berarti ini jawabannya. Nah, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, nah ini juga ada tadi sama ya, variabel. Nah, konstanta itu apa? Nah, ya, jadi ini bilangan yang tidak memuat variabel. Ini seperti sama dengan soal yang tadi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke nomor berikutnya ya. Nah, apabila ini berarti bertanya tentang suku ya, nah di sini bertanya tentang suku. Apabila banyak suku lebih dari 3, maka suku tersebut disebut, berti kalau lebih dari 3. Kalau monomial, berarti ini namanya seperti yang sudah Bapak sampaikan di materi kita, ini adalah satu suku ya. Nah, ini satu suku. Kalau binomial, ini namanya 2 suku. Nah, supaya nanti tahu. Kalau trinomial, namanya juga tri ya, 3 suku. Nah, kalau polinomial, ini adalah suku banyak ya. Suku banyak namanya. Oke, berarti dari pernyataan yang nomor 12, manakah yang termaksud yang sesuai dengan yang tadi diminta di soal adalah yang ini polinomial.
Karena suku banyak ya, lebih dari 3 itu udah kita hitung suku banyak. Nah, jadi sangat mudah dipahami. Oke, nomor 13, koefisien dari X. Wah, ini sangat gampang sekali ya. Sama seperti soal di atas tadi, hanya angka yang berbeda. Koefisien dari X, berarti variabelnya X, koefisiennya berapa? Ya udah 2. Nah, ya. Jadi 2. Koefisien dari X pangkat 3, kita hanya melihat X pangkat 3 ya, nah, di sini. Berarti yang X pangkat 3, kalau tidak dituliskan berarti 1. Tapi tanda di depannya ada negatif. Berarti kita ikutkan negatifnya, berarti negatif 1. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya lihatnya X pangkat 3. Jadi abaikan X pangkat 4 tidak usah lagi dilihat. X juga tidak usah, negatif 5 juga tidak usah. Kita hanya fokus ke X pangkat 3. Dan pasangannya itu berarti koefisiennya. Nah, kalau tidak dituliskan selalu 1. Ingat, kalau tidak dituliskan selalu 1. Maka dia, lihat tandanya negatif, berarti negatif 1. Saya. Oke, nomor berikutnya. Nomor 15. Bentuk aljabar, ini nomor terakhir nih. Bentuk aljabar 3x kuadrat tambah 2x tambah 5x pangkat 2 dikurang 3x mempunyai suku sejenis. Nah, jadi di sini kita hanya melihat suku-suku yang sejenis. Nah, jadi kalau suku sejenis itu harus syaratnya terpenuhi. Suku sejenis ya. Misalkan Bapak ambil warna merah. Suku sejenis itu ya, variabelnya sama dan pangkatnya, ini harus ingat, pangkatnya juga harus sama. Nah ya, variabelnya sama dan pangkatnya juga harus sama. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya seperti X kuadrat, berarti harus sama dengan X kuadrat. Nah, ini harus sama-sama X. Kalau X kuadrat dengan X sama nggak? Nggak sama, karena pangkatnya berbeda. Walaupun dia sama-sama variabel, X, ya, tapi pangkat berbeda, ya. Berbeda. Nah, tapi kalau pangkatnya berbeda bukan. Jadi kalau Bapak tuliskan misalkan di sini ya, 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 6. Adakah suku sejenis di sini? Ya tidak ada ya, nih, karena ini x pangkat 2, di sini 2x, sedangkan di sini ada konstanta. Nah, berarti hanya kita melihat manakah suku sejenis, berarti 3x kuadrat sejenis dengan 5x kuadrat, ya. Sedangkan 2x ini tidak sejenis dengan yang mana saja, ini tidak sejenis. Berarti suku yang sejenis itu adalah 3x kuadrat dan 5x kuadrat. Ya. Jadi begitulah cara menyelesaikan ya, mulai dari apa itu tadi bentuk aljabar ya, di sana ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Kita harus ingat ya, ketiga ini semuanya berbeda. Terkadang hampir sama tapi berbeda. Kalau dia koefisien, dia selalu memiliki pasangan bentuknya huruf A sampai Z. Kalau dia konstanta, ya, konstanta itu dia tidak memiliki variabel, artinya dia sendiri di sana. Sedangkan kalau dia variabel, itu pasangannya selalu koefisien, ya. Nah, tapi kalau koefisiennya tidak dituliskan, itu selalu 1. Itu harus ingat ya. Kalau koefisien tidak dituliskan selalu 1. Nah, kalau kita sudah memahami ketiga ini, baru kita mengenal suku. Kalau dia suku 1, misalkan kalau suku 1 itu 2x ya, itu suku 1, 3y, 4a, 5b, itu suku 1. Kalau dia suku 2, dia sudah dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan, ya, positif atau negatif. Nah, misalkan kalau dia suku 2 itu suku 2 ya, misalkan nih Bapak tuliskan. Suku 2 itu berarti 2x ditambah 4y, ini suku 2. Nah, x ditambah 6y, ini suku 2. Ya, jadi dia harus dipisahkan oleh penjumlahan atau 2y dikurang 6, ini suku 2. Nah, kalau suku 3 gimana Pak? Suku 3 ya ditambah lagi.
dia dipisahkan oleh penjumlahan dan selisih. Bisa penjumlahan dengan penjumlahan, bisa selisih dengan selisih. Nah, itu suku 2 ya. Suku 3. Nah, suku 3 itu bisa seperti ini. 2x dikurang 5y ditambah 6. Nah, ini bisa, ini namanya suku 3. Jadi ada 3 suku di sini yang dibentuk. Kalau lebih dari 3, artinya sudah banyak seperti yang ini tadi, yang tadi kita bahas di nomor 14, itu sudah bisa kita sebutkan itu suku banyak. Ya, polinomial. Nah, kalau dia suku 1, ya, monomial, yang suku 2 binomial, yang suku 3 trinomial, yang suku lebih dari 3 polinomial. Itu harus diingat ya. Nah, itulah yang harus kita pahami pada bentuk aljabar. Kalau kita sudah memahami setiap suku, baru kita masuk ke suku-suku sejenis. Namanya sejenis, ya, namanya sudah sejenis berarti perempuan harus dipasangkan dengan perempuan, ya. Itu sejenis gitu. Nah, kalau dia sejenis lagi, misalkan bebek dengan bebek, ayam dengan ayam, ya, kuda dengan kuda, ya, sama-sama kuda betina gitu ya, sama-sama kuda jantan. Nah, itu kita pasangkan. Jadi yang kita pasangkan itu yang sama-sama bentuknya variabel, ya, x dengan x, y dengan y, c dengan c. Nah, itu yang harus kita pasangkan. Tapi kalau dia x pangkat 2 dengan x, sama nggak Pak? Ya beda itu tadi, karena kalau suku sejenis itu variabelnya sama, pangkatnya juga harus sama. Ya, kalau dia berbeda pangkatnya walaupun variabelnya sama, itu bukan sejenis. Ya. Jadi misalkan x pangkat 2 dan x ini beda. A pangkat 2 dan A ini beda, ini tidak sejenis. Tapi kalau B pangkat 2 dan B pangkat 2 ini sejenis. Variabelnya sama, pangkatnya sama. Nah, ya, jadi begitu cara menentukan kalau dia sejenis, kita harus memahami pangkat dan variabelnya. Nah, jadi itulah kesimpulan dari aljabar yang harus kita kenali terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengenali ya yang tadi Bapak sampaikan, kamu akan lebih mudah ya menyelesaikan dalam bentuk penjumlahannya, pengurangannya, ya, pembagiannya, dan perkalian. Itu akan kita bahas. Nah, seperti yang kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa yang untuk perkalian dan pembagian itu sudah Bapak buatkan di videonya ya. Nah, kalau ini kan pembahasan untuk kuis kemarin. Nah, besok kita akan bertemu di Google Meet ya untuk perkalian dan pembagian supaya lebih jelas lagi. Oke, terima kasih. Jadi ini nanti silakan anak-anak catat ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya melalui WA atau melalui Google Classroom ya. Bapak akan langsung menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 7. Selamat pagi, salam matematika.